Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Wendiski. Kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam perintah yang dapat digunakan di terminal. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini ada cd atau change directory. Di sini saya akan menggunakan PowerShell. Oke, perintah yang pertama ini ada cd atau singkatan dari change directory. Jadi fungsi perintah cd ini untuk mengubah atau berpindah ke folder directory lain. Mari kita coba praktekkan. Misalnya kita akan pindah ke directory data D, local disk D. Ini kita sudah masuk dari C ke local disk D. Kemudian kita bisa melihat isinya di sini. Ini adalah di local disk D terdapat ini. Kemudian kita akan coba masuk ke folder tugas cd dan kita berhasil masuk ke folder tugas. Untuk kembali ke folder sebelumnya kita bisa mengetikkan cd dan kita akan kembali ke folder sebelumnya. Oke, ini untuk cd. Selanjutnya ada cls atau biasa kita menyebutnya clear screen. Fungsinya adalah untuk membersihkan layar daripada terminal tersebut. Kita akan coba. Ini sudah hilang semuanya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah pusing melihat tampilan dari terminal terlalu penuh, kita bisa melakukan perintah cls. Ya, selanjutnya di sini ada yang ketiga, ini ada cls/ tanda tanya. Jadi perintah yang ketiga ini bisa kita gunakan untuk melihat parameter bantuan dari cls. Mari kita coba contohkan. Oke, mari kita coba s/tanda tanya. Oh, ternyata kalau di PowerShell ini nggak bisa ya. Kita coba di sini. Kita coba di cmd. S. Nah, di sini jadi dia menunjukkan jika cls itu adalah clear the screen, dan ini adalah perintahnya cls. Oke, selanjutnya adalah directory/ tanda tanya. Nah, di sini sama seperti cls/ tanda tanya tadi, /tanda tanya ini juga menampilkan parameter-parameter beserta fungsinya. Seperti ini ada /a untuk menampilkan file dengan atribut tertentu. Kemudian di sini ada /b, /c, /d, l, n, o. Ada banyak di sini. /s untuk menampilkan file di subdirectory. Kemudian ada / yang p ini untuk pause per halaman. Oke, ini adalah untuk directory. Selanjutnya ada ipconfig. Ya, di sini ada perintah ipconfig. Nah, ini adalah salah satu perintah paling penting dalam troubleshooting jaringan. Fungsinya adalah untuk menampilkan konfigurasi dari IP address. Di sini kita dapat melihat jika saya menggunakan IP 100.100.100.103 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ini adalah IP statik dari komputer saya karena saya menggunakan MikroTik dengan konfigurasi IP statis. Oke, selanjutnya di sini ada ipconfig/all.
Nah, di ipconfig/all ini terdapat lebih banyak konfigurasi yang dapat ditampilkan, dimana di sini lebih detail ya penjelasannya dari ipconfig ini. Mulai dari ada hostname-nya, kemudian ada Ethernet, kemudian ada Bluetooth adapter. Di sini tampilannya lebih lengkap. Oke, selanjutnya ada ipconfig release. Nah, di sini jika kita mengetik ipconfig release, nah, di sini sudah terlihat no operation can be performed on Bluetooth network that media disconnected. Jadi ipconfig release ini fungsinya untuk melepaskan atau merilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP server, sehingga komputer tidak memiliki IP sementara waktu. Dikarenakan saya menggunakan IP statik, jadi di sini tidak ada yang dapat dirilis. Jadi jika kita melakukan ipconfig release ini, maka kita tidak akan dapat terhubung ke jaringan sampai kita menyambungkan lagi dengan ipconfig renew yang akan kita bahas setelah ini. Nah, di ke-9 ini ada ipconfig renew. Jadi fungsinya adalah untuk meminta atau merequest IP DHCP. Nah, di sini juga tidak dapat melakukan apa-apa karena saya menggunakan IP statik. Nah, perintah yang ke-10 ini ada ipconfig display DNS. Jadi di fungsi kali ini, fungsinya untuk menampilkan isi dari cache DNS resolver yang tersimpan di komputer kita. Di sini kita dapat melihat ada banyak cache DNS mulai dari IDM, Corel. Nah, kita dapat melihatnya di sini. Di sini terdapat daftar record name, record type, time to live, TTL, data length, section, dan A, host record. Nah, di sini ada banyak. Jadi fungsi dari cache DNS ini dapat membantu mempercepat akses website karena komputer tidak perlu query ke DNS server lagi untuk domain yang sama. Ya, itu dia untuk display DNS. Selanjutnya ada ipconfig flush DNS. Oke, di sini sudah muncul successfully flush the DNS resolver cache. Jadi apa itu perintah dari ipconfig flush DNS? Nah, jadi ipconfig flush DNS ini sangat berguna ketika website tidak bisa dibuka karena DNS cache yang korup, atau setelah mengubah DNS server, atau website menampilkan halaman lama karena cache. Jadi kita dapat melakukan flush DNS untuk mendapatkan record yang fresh. Oke, selanjutnya ada register DNS, config register DNS. Nah, ini di sini sudah terlihat any report will be report in viewer in 15 menit. Ya, selanjutnya di sini ada ping. Perintah ke-13 ini ada ping. Jadi ping ini adalah tools paling fundamental untuk troubleshooting jaringan. Fungsinya untuk mengirim paket ICMP ke host tertentu untuk mengecek apakah host tersebut dapat dijangkau dan mengukur latency atau kecepatan respon. Mari kita coba praktekkan. Di sini kita akan coba ping Google aja. Nah, di sini dapat melihat, jadi kita berhasil mengeping Google dengan time kurang dari 1 ms dan TTL-nya 64. Oke, di sini ada IP, kemudian ada byte. Byte ini adalah ukuran paket yang dikirim. Jadi di sini ada 32,
Kemudian time ini adalah latency atau waktu respon. Jadi semakin kecil waktu responnya ini maka semakin baik. Kemudian ada TTL. Di sini ada time to live, jadi 64. Jadi ini adalah jumlah hub maksimal. Di sini selanjutnya ada net start. Lagi loading. Jadi perintah yang ke-14 ini ada net start. Nah, di net start ini fungsinya adalah untuk menampilkan semua koneksi yang aktif dan port yang sedang listening atau mendengarkan pada komputer. Oke, di sini dapat terlihat ada kolom penting, yaitu ada proto, yaitu protokol yang digunakan. Di sini ada TCP, kalau misalnya bukan TCP ada UDP. Kemudian ada local address, alamat IP dan port lokal komputer kita. Kemudian ada different address. Di sini untuk alamat IP dan port komputer remote yang terkoneksi. Dan ada state. Nah, di sini state ini ada established, jadi koneksi aktif dan terhubung. Kemudian ada di sini ada close wait, menunggu koneksi ditutup. Nah, di sini ada SYN send. Oke, selanjutnya kita ke 15, ada tracer. Kita akan coba ketikkan. Ya, di sini terdapat ini ya, cara menggunakan tracer. Di sini ada tracer D, H untuk maksimum hub, G host list, B untuk timeout, R, S 46 untuk memaksa menggunakan IPv4 atau IPv6. Oke, di sini terdapat itu fungsi-fungsinya. Jadi fungsi dari tracer ini untuk melacak rute yang diambil paket data dari komputer kita menuju host tujuan. Jadi nanti akan menampilkan semua router atau hub yang dilalui beserta waktu responnya. Ya, kita akan coba di sini. Tracer google.com. Di sini langsung 1 ms ya. Jadi ini bisa tampil 1 ms ini karena saya sudah melakukan konfigurasi di Winbox di Mikrotik agar router saya terhubung langsung. Sebenarnya ini ada beberapa hub untuk mencapai ke google.com nantinya. Oke. Kita coba matikan dulu. Kita coba lagi. Nah, oke. Jadi di sini tuh tracer tuh sangat berguna untuk mengidentifikasi di mana koneksi terputus atau lambat, kemudian melihat jalur internet yang dilalui dan troubleshooting masalah routing. Dan nanti di sini kita dapat melihat permasalahannya itu di mana jika terjadi masalah. Oke, seperti itu kita berhentikan saja. Selanjutnya ada pet ping. Nah, jadi pet ping ini tuh fungsinya untuk menggabungkan kemampuan ping dan tracer. Jadi perintah ini tuh dapat melacak route sekaligus mengukur paket loss dan latency di setiap hop secara detail. Mari kita coba pet ping Google. Ya, di sini dapat terlihat mulai dari komputer saya, kemudian ke gateway, dari gateway ke router, dari gateway Mikrotik ke router utama. Kemudian, di sini akan terlihat semuanya. Nah, untuk pet ping ini tuh waktu yang diperlukan biasanya lama ya, mungkin sekitar 5 menit karena melakukan analisis detail di setiap hub. Nah, ini kita menunggu ini. Jadi nanti setelah selesai itu hasilnya tuh akan menampilkan daftar semua hub,
kemudian statistik paket loss-nya per hop, dan latency rata-rata per hopnya itu berapa. Redpink ini lebih akurat daripada Tracer karena memberikan statistik yang lengkap. Jadi Redpink ini sangat berguna untuk mendiagnosis masalah koneksi yang tidak konsisten. Jadi nanti bisa terlihat koneksi yang tidak konsisten itu mulainya dari mana, akan terlihat semuanya di sini. Oke, selanjutnya yang ke-17 ini ada NS lookup. Oke, kita akan ketikkan NS lookup. Nah, perintah ke-17 ini fungsinya untuk melakukan query ke DNS server, mengubah nama domain menjadi alamat IP, dan sebaliknya. Ini adalah tools utama untuk troubleshooting masalah DNS. Oke, jadi NS lookup ini tuh berguna untuk mengecek apakah DNS berfungsi dengan baik, kemudian melihat IP address dari domain, dan troubleshooting masalah akses dari website yang tidak bisa diakses. Selanjutnya ada NetEase. Ini adalah tools yang sangat powerful untuk mengkonfigurasi berbagai aspek jaringan melalui CMD atau command line. Jadi itu di sini tuh kita dapat melakukan banyak hal. Contohnya kita akan NetEase interface ISO config. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya. Di sini muncul konfigurasi lengkap untuk semua interface, mulai dari konfigurasi for interface Ethernet, kemudian Bluetooth, kemudian loopback, sudo interface 1. Di sini muncul semua. Jadi di NetEase ini ada banyak fungsi, kemudian ada contoh lain tuh seperti NetEase VLAN show network. Nah, di sini tuh kita dapat melihat WLAN-nya tuh ada apa aja, jadi ada WiFi apa aja. Nah, tapi di sini saya tidak ada WLAN-nya, tidak ada WiFi-nya di komputer ini. Jadi di NetEase ini tuh kita tuh bisa melihat konfigurasi jaringan secara detail. Kemudian kita bisa mengubah IP address secara manual, kemudian mengkonfigurasi WiFi, dan ada banyak lagi yang bisa kita lakukan di NetEase ini. Oke, selanjutnya di nomor 19 ini ada route. Jadi fungsinya dari routing itu untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing dari komputer. Jadi tabel routing ini menentukan bagaimana paket dikirim ke alamat tujuan tertentu. Mari kita coba praktekkan. Di sini ada route print. Ya, di sini muncul ya teman-teman. Oke, di pertama ini ada interface list. Ini adalah daftar adapter jaringan dan MAC address-nya. Ini MAC address-nya dan ini drivernya. Kemudian di IPv4 ini, jadi ini ada tabel routing dari IPv4. Kemudian yang IPv6 ini tabel routing untuk IPv6 nya. Jadi route ini sangat penting untuk troubleshooting masalah routing, kemudian mengecek apakah ada route yang hilang, kemudian menambahkan rute custom untuk jaringan tertentu. Nah, jadi kita dapat melakukan semua itu di route. Oke, perintah yang terakhir di sini ada net. Ya, di sini ada net. Ini kita bisa melihat untuk sintaks dari net ini ada net account, komputer, config, continue, file, group, help message, local group, pause, session, share, start, statistik, stop, time, use, user, dan view. Di sini ada net user, itu tuh untuk manajemen user account, net share untuk berbagi folder di jaringan. Kemudian ada net use untuk memetakan network drive,
kemudian ada Start untuk menjalankan Windows Service, Stop untuk menghentikan servisnya, kemudian ada Net View untuk melihat komputer di jaringan, dan masih banyak di sini. Oke, kita akan mencoba net share. Di sini terlihat ada folder share yang saya sharing. Jadi saya dapat membuka folder ini di komputer lain atau di laptop yang memiliki satu segmen jaringan dengan saya. Jadi di net ini itu kita dapat manajemen user dan permission, kemudian network sharing, service management, network troubleshooting, dan masih banyak administrasi sistem lainnya. Oke, seperti itu. Dan kita lihat. Nah, ini tadi sudah komplit ya, yang kita melakukan ping tadi. Oke, jadi itu adalah ke-20 perintah yang dapat kita lakukan di terminal untuk troubleshooting jaringan atau manajemen user dari komputer kita. Ya, sekian dari saya penjelasan mengenai perintah-perintah yang dapat dilakukan untuk troubleshooting jaringan. Saya Stefanus Wendiski. Terima kasih.